wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Wardana. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 dengan judul makalah pendalaman pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Langsung saja, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang dengan tujuan untuk memberikan sebuah pengajaran ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa atau peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian secara bahasa atau etimologi berarti bacaan. Yang selanjutnya yaitu secara istilah terminologi dari Ali As-Sobuni menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan firman-firman Allah yang mu'jiz diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang awalnya ditulis di dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir membacanya merupakan salah satu ibadah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Jadi kesimpulannya, pembelajaran Al-Quran adalah sebuah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, dan membimbing, serta melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar yang sesuai dengan kaidah tajwid pembacaan Al-Quran, agar peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, melalui kebiasaan membaca Al-Quran, maka selanjutnya yaitu akan mengalami proses mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri Saputra dari kelompok 6. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Jadi saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu Muhammad Rifki Wardana, tentang pengertian pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah. Jadi langsung saja, hadis dalam bentuk jamaknya adalah hidas, hudasa, dan hudus. Hadis dari segi bahasa memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu jadid yang berarti baru, yang kedua qorib yang berarti dekat, dan khobar yang berarti berita. Adapun arti lain dari hadis yaitu ucapan, perbuatan serta perilaku yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kedua penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran dan hadis ini merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di madrasah, yang bertujuan untuk memotivasi, memberikan bimbingan, menyalurkan pemahaman, serta bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan
Poin B mengenai metode-metode dalam pembelajaran Al-Quran atau mendalami Al-Quran. Di sini banyak sekali ya metode-metode untuk memperdalami atau mempelajari Al-Quran, tetapi saya akan mengambil metode penafsiran atau metode tafsir. Nanti saya akan menjadikan dua bagian, yaitu pertama adalah metode tafsir bil matsur, dan yang kedua adalah metode penafsiran bil ro'yi. Pertama adalah metode penafsiran bil matsur. Apakah itu metode penafsiran bil matsur? Ialah metode penafsiran yang mana jika kita menafsirkan ayat Al-Quran, maka kita akan mencari lawan dari penafsiran tersebut. Bisa juga menggunakan ayat Al-Quran lain atau menggunakan kaul dari Nabi Muhammad SAW, bisa menggunakan juga kaul dari para sahabat dan para tabi'in wa tabi'in yang lainnya. Yang contohnya sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam penjelasan ini terdapat dua lautan mengalir. Bagaimana sih dua lautan yang mengalir yang tidak tercampur? Nah, kita akan melihat ayat selanjutnya yang menjelaskan dari ayat yang pertama. Kita lihat dari Quran surah Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, jadi dua lautan yang dimaksud dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20 yaitu terjawab di Quran surah Al-Furqan ayat 53, yaitu adalah dua lautan, yang satu tawar dan yang satu lagi adalah asin, dan mereka tidak tercampur. Bisa kita lihat dari atas menggunakan alat bantu atau saat kita menyelam di dalam lautan tersebut, maka ada batas yang terlihat seperti dinding di antara kedua laut tersebut. Yang kedua adalah metode penafsiran bil ro'i. Apa sih yang dimaksud dengan metode penafsiran bil ro'i? Yaitu adalah penafsiran yang berasal dari akal, mau akal sendiri ataupun akal orang lain atau pendapat orang lain. Dan biasanya tafsir bil ro'i juga merupakan sebuah tafsir yang didasari oleh ijtihad. Nah, di dalam penafsiran ar-ro'i tersebut ada dua kategori, yaitu ada kategori terpuji dan kategori tercela. Apa sih kategori terpuji? Yaitu adalah hasil penafsiran yang di dalamnya tidak mencela atau tidak menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah penafsiran yang terpuji. Yang kedua adalah penafsiran yang tercela. Ayat Al-Quran yang ditafsirkan jika itu menyesatkan dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kategori yang tercela. Nah, seperti itu penjelasannya. Namun terus mengapa saya mengangkat metode penafsiran untuk digunakan dalam mendalami atau mempelajari ilmu Al-Quran? Dikarenakan di bangku SMA anak-anak sudah terbiasa mendapatkan pelajaran abstrak atau menggunakan logika. Jadi kebiasaan mereka menggunakan logika. Jika saya memadukan dengan metode bil matsur dan bil ro'i seperti ini, maka mereka tidak asing atau merasa seperti biasa, karena mereka sudah setiap harinya dikasih materi-materi atau pelajaran yang menggunakan logika. Maka ketika saya menggunakan metode tafsir bil ro'i dan bil matsur ini, maka mereka tidak terlalu asing didengar. Seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan poin B, yaitu metode-metode mempelajari hadis. Dan untuk mempelajari hadis ini ada dua metode, yaitu metode pemahaman. Nah, metode pemahaman itu yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui hadis itu. Jadi cara kita sesuai dengan arti metode itu kan, yaitu cara kita untuk mengetahui tujuan. Nah, di sini tujuannya apa?
yaitu tujuannya kita untuk memahami hadis itu. Baik, selanjutnya itu poin selanjutnya itu prinsip-prinsip pemahaman hadis, metodologi hadis. Nah, di sini ada beberapa prinsip metodologi hadis yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu yang pertama, jangan mudah menolak hadis, karena kita belum tentu tahu apa makna dan apa isi hadis itu. Jadi jangan mudah untuk menolaknya. Kita harus mengkaji terlebih dahulu, meneliti apa hadis itu. Poin selanjutnya itu prinsip pemahaman hadis secara tematik. Gunanya itu untuk mengetahui secara utuh gambaran kita untuk mengetahui secara utuh itu mengenai gambaran yang ingin dikaji. Ya, kita harus tahu bagaimana gambaran hadis itu. Jadi Ali Mustafa Yakub menyatakan bahwa hadis itu saling menafsirkan. Jadi karena hadis itu memiliki satu sumber, yaitu Rasulullah SAW. Baik, poin selanjutnya itu poin C, prinsip mempertimbangkan kedudukan Nabi. Kita harus mempertimbangkan kedudukan beliau, yaitu apakah beliau itu seorang manusia biasa, apakah beliau itu seorang nabi, apakah beliau itu seorang rasul, apakah beliau itu seorang hakim, apakah beliau itu seorang panglima perang, atau apakah beliau itu seorang ayah, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Supaya kita mudah mengetahui makna, kita mudah mencermati makna hadis ini. Baik, selanjutnya itu kita harus meneliti kesahihan hadis itu, baik itu dari sanadnya, baik itu dari matannya, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis. Selanjutnya itu memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Subirin. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai implementasi pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama atau pokok dari ajaran Islam, yang mana ketika kita ingin melakukan satu ibadah, maka harus kembali lagi kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu, setiap umat muslim diharuskan atau merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat muslim untuk memahami apa isi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya, hal yang bisa dilakukan dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu ada di dalam ruang lingkup kehidupan kita pribadi. Maksudnya gini, dalam kehidupan pribadi itu kita mulai menekuni, mempelajari Al-Quran dan hadis agar kita bisa memahami apa isi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Caranya gimana? Caranya kita mempelajari ayat-ayat Quran yang berisi tentang penciptaan alam semesta ini. Dengan begitu, dengan kita memahami ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta ini, itu akan menambah keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha esa. Nah, dengan begitu kita akan bisa mengamalkan isi ayat Al-Quran dengan cara contohnya lebih banyak bersyukur pada Allah. Selanjutnya yaitu dalam kehidupan berkeluarga. Nah, di dalam Al-Quran telah
mengatur bagaimana tentang berkeluarga ini. Sebagai contohnya, kita sebagai seorang anak misalnya dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Di Al-Quran itu kan sering ada ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kita berbakti kepada orang tua, berarti itu kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu ada di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat ini seperti apa cara mengamalkan Al-Quran dan hadisnya? Yaitu dengan keikutsertaan kita dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya saling tolong menolong, saling nasihat menasehati. Maka disitulah tempat kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Contohnya dalam Quran itu kan ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling berlomba-lomba dalam ketakwaan gitu kan. Artinya yang ketiga ini ya kita harus saling berlomba-lomba dalam ketakwaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pengimplementasian dan juga penerapan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, dari penerapan Al-Quran dan Al-Hadis ini, yang pertama yaitu haruslah kita membaca dan juga mendengarkannya. Dalam artikan seperti ini, misalnya di dalam Al-Quran. Al-Quran ini ialah kitab suci yang mulia. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang beriman. Itu sudah jelas di dalam surah Al-Baqarah pada ayat-ayat yang pertama, pada ayat-ayat awal. Jadi sudah jelas bahwasanya apabila kita membaca kitab suci Al-Quran, bukan hanya faedah-faedah yang kita dapatkan, tapi juga pahala-pahala. Seperti kita membaca satu ayat Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan di dalamnya. Nah, jadi sungguh luar biasa. Apalagi Al-Hadis. Al-Hadis ini juga tentang hukum-hukum, di mana di situ perkataan maupun perbuatan, kan? Di situ ada perkataan, perbuatan, maupun apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu tentang hukum-hukum di situ. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis ini kita baca, ya, kita baca walaupun sehari sekali atau 2 hari sekali, setidaknya ada mungkin kita baca. Terlebih mungkin pada zaman sekarang ini yang banyak kita baca itu Al-Quran, kita jarang juga hadis. Mungkin ada yang tidak dari kalangan orang pondok apa segala macamnya kan, masih belum tahu tentang hadis. Tapi cara pengimplementasian yang paling enak di zaman sekarang ini ialah seperti Al-Quran contohnya. Kita baca dulu Al-Quran tersebut. Setelah kita baca, nanti kita akan ingin tahu sendiri bagaimana sih arti daripada Al-Quran tersebut, biar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja di dalam Al-Quran misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini sudah jelas bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi finalnya puasa di sini ialah bertakwa. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya apabila kita menghafal atau paham tentang ayat tersebut, pastinya kita akan mencari artinya. Apa sih artinya tersebut dalam ayat ini? Ternyata artinya yaitu disuruh kita untuk berpuasa. Nah, jadi puasa ini wajib bagi kita. Finalnya puasa ini ialah untuk bertakwa. Jadi seperti itu. Dan juga contoh yang lainnya, Al-Quran ini bukan hanya kitab suci yang mulia, tapi kita mendengarkannya saja dengan penuh penghayatan, itu saja bisa mendapatkan pahala bagi kita. Contohnya saja seperti ini. Di dalam Al-Quran sudah jelas, kalau tidak salah itu surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkanlah dan hayati isi Al-Quran di dalamnya agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kita mendengarkan saja dalam konteks Al-Quran yang dibaca oleh orang ataupun
ada teman kita di sebelah membaca ataupun ada tentang murotal, itu apabila kita mendengarkan dengan penuh seksama, dengan penuh penghayatan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Jadi untuk al-hadis. Jadi al-hadis di sini atau kitab suci hadis, bahwasanya dalam hadis ini kan tentang hukum-hukum daripada Rasulullah SAW perkataan maupun perbuatan dan lain-lain dari Rasulullah SAW. Nah, contohnya saja apabila kita membaca yang intinya saja bahwasanya innal haya uminal iman, itu ada di dalam hadis. Innal haya uminal iman, malu itu sebagian daripada iman. Kita membaca dan kita mengetahui artinya tersebut, yaitu malu itu sebagian dari iman. Jadi apabila kita malu, ya kan, malu dalam hal itu banyak, ya kan, malu apabila berbuat kesalahan, malu dalam berbuat kemaksiatan. Malunya ini kita tujukan bukan hanya kepada manusia, tapi final intinya itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita malu kepada Rasulullah karena kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, itu mungkin contoh daripada hadis tersebut. Jadi hadis dan Al-Qur'an inilah kita baca, ya. Kita baca apabila zaman sekarang mungkin ada yang malas membaca apa segala macam. Setidaknya apabila tidak kita baca, kita mendengarkan maupun merotal apa segala macam, itu juga mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu dalam kehidupan pribadi kita sendiri, ya, yaitu tadi termasuk ya dalam pribadi kehidupan kita sehari-hari ini kita membaca. Kalau bisa kita istiqomah membaca Al-Qur'an. Mungkin ini di bulan suci Ramadan ini kita banyak mengamalkan perbuatan baik yang lainnya, dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja mungkin kita membaca Al-Qur'an, satu ayat Al-Qur'an dibalas Allah 10, ataupun sholawat, bukan hanya Allah balas 10 kali kebaikan di dalamnya, tapi juga di situ kan sholawat ini ijazah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, hambanya Allah, ya kan. Daripada di situ bahwasanya siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka akan kubalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan, kita bersalawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, maka di situ bukan hanya mungkin 10 kali, tapi karena di bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan oleh Allah, mungkin bisa jadi 70.000 kali atau berapa kali Allah melipat gandakan. Pada aslinya saja salawat ini Allah membalas bukan hanya 10 kali, mungkin ada keutamaan yang lainnya, hajat kita bisa dikabulkan. Ada 70 kebaikan Allah balas di dunia daripada salawat tersebut, dan 70 kali kebaikan selanjutnya Allah akan balas di akhirat nanti, ya kan, ketika kita sudah dalam kubur atau di alam akhirat nanti. Itu sangat luar biasa daripada ini, ya, daripada kehidupan pribadi kita ini. Jadi kita harus dalam kehidupan pribadi kita ini kita harus istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Mungkin hadis, ya, hadis ini tidak selalu kita baca setiap hari, tapi setidaknya ada kita mendengarkan dari khutbah, dari ceramah guru-guru segala macam. Itu walaupun hanya satu, ya, walaupun hanya satu yang kita baca, yang kita dengarkan, tapi kita tahu isinya, baru kita mengimplementasikan atau menerapkannya, insya Allah itu apabila kita bersungguh-sungguh ataupun istiqomah, itu akan menjadi luar biasa. Contohnya saja dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, bahwasanya kata beliau, seseorang ahli Quran itu bukan dia yang menghafalkan Al-Quran 30 juz, lalu dia menghafalkan Al-Quran 30 juz, baru dia dikatakan orang ahli Quran. Bukan, kata Ustaz Adi Hidayat bukan seperti itu. Tapi kata Ustaz Adi Hidayat, yang dikatakan orang ahli Quran itu ialah ketika dia membaca ataupun dia menghafalkan, terlebih dia menghafalkan, lalu dia mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran tersebut, yaitu tadi penerapan maupun pengimplementasian dalam kehidupannya sehari-hari, itu adalah orang yang ahli Al-Quran, walaupun dia hanya mengamalkan satu. Contohnya seperti saya kasih tahu tadi tentang ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atasmu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Walaupun hanya satu ayat Al-Quran di Al-Baqarah ini dia amalkan, ya, dia baca, dia hafal, menurut dia amalkan, dia istiqomah dalam hal tersebut, ya, dia bahwasanya dia lakukan puasa tersebut karena ini perintah Allah wajib, dia istiqomah melakukan itu,
maka itu bisa dikatakan ahli Quran. Jadi walaupun hanya satu Quran yang dia baca, surah apapun dia baca, berhubung dia hafalkan ataupun dia praktekkan atau dia implementasikan, dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah orang yang dinamakan ahli Quran. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, Masya Allah. Nah, jadi selanjutnya yaitu dalam kehidupan keluarga. Nah, dalam kehidupan keluarga di sini pastinya saya berbicara umum, kita ajak misalnya anak istri kita ataupun adik kita, maupun keluarga kita yang lain, ibu bapak kita, atau memang semua pada bisa membaca Al-Quran, paham tentang isi dalam kandungan dalam Al-Quran, itu lebih luar biasa lagi. Jadi penerapannya dalam kehidupan keluarga kita ini, marilah kita ajak, misalnya, ayo bu, pak, ayo deh kita sama-sama membaca Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama membaca Al-Quran. Walaupun kita hanya membaca sebaris, 2 baris, atau hanya 1 halaman, setidaknya kita ikhlas, kita mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mengharapkan daripada lipatan ganda pahala daripada bulan suci Ramadan. Insya Allah semua itu akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi kita ajak untuk penerapan atau pengimplementasiannya, marilah kita ajak sanak keluarga kita, dalam keluarga kita ini adik kita segala macam, untuk kita sama-sama membaca Al-Quran apalagi bulan suci Ramadan. Entah itu membacanya ikut tadarusan di masjid ataupun di rumah, atau kala tidak ada kesibukan kita membuka HP untuk membaca, itu tidak jadi masalah. Tapi pengimplementasiannya daripada Al-Quran dan Al-Hadis ini, yaitu tadi yang saya katakan bahwasanya dia menghafalkan ayat suci Al-Quran tentang puasa itu wajib, lalu dia mengamalkannya, dan juga tentang hadis maupun itu bid'ah atau dan segala macam hukum-hukum hadis itu, lalu dia mengamalkannya. Nah, itulah penerapannya di dalam keluarga kita. Kita memberikan pemahaman bagi yang tidak paham ataupun kita belajar, barulah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, dalam yang selanjutnya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ini bagaimana cara kita mengimplementasikan atau menerapkannya? Nah, jadi di sini marilah kita ajak masyarakat tersebut ataupun orang-orang dekat rumah kita atau baru kita tersebar. Ayolah marilah sama-sama kita misalnya saja ke masjid untuk sholat jamaah, ya kan 5 waktu misalnya. Itu bisa juga. Atau tidak dalam suatu kampung tersebut ada yang namanya mengadakan ta'lim atau majelis ilmu di masjid ataupun di lain-lain. Kita ajak, bahwasanya kita ajak, ayo kita ke majelis. Baru dikatakan, apa sih majelis itu? Majelis itu artinya taman-taman surga. Nah, yang mana majelis ilmu tersebut ialah taman-taman surga. Taman-taman surganya saja indah, apalagi surga di dalamnya, ya. Jadi majelis ilmu itu bukan hanya taman-taman surga, tapi di dalamnya itu kita mengkaji ilmu. Kita juga berzikir, tawasul kepada Rasulullah, kepada wali-wali yang lain, dan juga kita bersalawat, serta banyak pahala-pahala yang kita dapatkan dalamnya. Kita berikan penjelasan kepada masyarakat seperti itu, walaupun dia tidak ada yang misalnya ada acuh tak acuh, nanti bisa perlahan-lahan dia akan mengikuti kita. Nah, itu cara pengimplementasian dalam masyarakat. Kita ajak bagi kita yang bisa, ya kan? Bagi kita yang bisa kita ajak, bosnya ini bagus segala macam. Kita ajak perlahan-lahan. Sembari berjalannya waktu, pasti masyarakat itu akan ikut daripada taklim ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya di masjid. Terlebihnya lagi seperti pembahasan yang kita bahas Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu penerapannya. Kita berikan penjelasan bahwasanya Al-Quran ini kita baca 1 kali saja, ya kan itu penjelasannya 2. Apabila kita membaca 1 kali dengan lancar 1 ayat Al-Quran misalnya misalnya, itu akan mendapatkan pahala 10 kali kebaikan. Dan apabila kita tidak lancar membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahalanya double, yaitu 2. Jadi 1 ayat Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Apabila dia agak-agak tidak lancar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 20 kali kebaikan Al-Quran. Nah, itu kita berikan pemahaman dulu kepada masyarakat. Jadi saya gabungkan semuanya. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada keluarga, bahwasanya membaca Al-Quran itu begini loh kemuliaan-kemuliaannya, kebagusan-kebagusannya di dalamnya, faidah-faidahnya. Ini loh di dalam Al-Hadis kita membaca itu supaya kita memahami hukum-hukum, supaya bisa kita memahami hukum-hukum tersebut, bisa kita terapkan. Contohnya saja mungkin misalnya kita tidak tahu apakah yang membatalkan puasa itu seperti apa sih?
Nah, kan seperti itu. Dan berhaji itu seperti apa? Apa yang keutamaan daripada haji itu? Apa yang membatalkan haji segala macam. Nah, jadi dalam suatu hadis itu sudah ada di situ hukum-hukum daripada perbuatan maupun perkataan Rasulullah sudah ada diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat. Jadi kita dari Al-Qur'an dan hadis tersebut kita berikan pemahaman umumnya kepada masyarakat tentang pembahasan masyarakat tadi dan khususnya kepada keluarga maupun diri kita pribadi. Nah, jadi itu kita berikan penjelasan kepada mereka, lalulah kita ajak mereka untuk melakukan tersebut. Ya, perlahan-lahan berangsur-angsur insya Allah nanti akan mengikuti daripada taklim atau membaca Al-Quran atau pemahaman hadis tersebut. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Untuk yang pribadinya dari diri kita masing-masing, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran ataupun memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Barulah kita implementasikan ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun hanya yaitu dikatakan Ustaz Hidayat tadi bahwasanya hanya satu ayat Al-Quran kita menghafal, kita istiqomah dalam menerapkan artinya tersebut maupun hanya satu, itulah yang dinamakan ahli Quran. Apalagi hadis tadi kita sungguh mulia, sungguh luar biasa pahalanya daripada al-hadis kita pahami supaya kita paham hukum-hukum. Dalam arti kan apa yang kita jalani, apa kita berjalan ini semua ada batasan-batasan yang kita ketahui dari al-hadis dan Al-Quran. Seperti itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulannya daripada makalah kami ini ialah yang pertama, kesimpulannya pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis merupakan bagian daripada pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di madrasah, yang ditunjukkan untuk memberikan dorongan motivasi bukan hanya di madrasah tapi kalangan masyarakat, keluarga maupun diri kita pribadi. Di sini pembelajaran Al-Quran merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan agama Islam, mendidik kita, ya kan seperti itu. Baru itu memberikan bimbingan, menyalurkan pemahaman, yaitu tadi bimbingan maupun menyalurkan pemahaman kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri untuk bisa nyaman ataupun mudah mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari maupun Al-Hadis tentang hukum-hukum tadi. Setelah itu dan bisa melakukan penghayatan terhadap isi kandungan dalam Al-Quran dan Al-Hadis sehingga hasil daripada pembelajaran dan pengajaran tersebut dapat diamalkan dalam perilaku sehari-hari sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang B sarannya, kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak sekali kesalahan dan sangat jauh daripada kata sempurna. Tentunya kami sebagai pembuat makalah atau pemateri akan terus memperbaiki masalah dengan mengacu kepada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan makalah ini. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Unzur mangkola wa tanzur mangkola, lihatlah apa yang dikatakannya, bukan lihat siapa yang mengatakan. Apabila itu yang mengatakan sesuatu anak di bawah umur atau anak kecil tapi dia lebih paham daripada kita, ambillah apa yang dikatakannya, bukan lihat daripada orang tersebut yang mengatakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.